Oke guys, kita sekarang bikin video. Sebenarnya nggak biasa bikin video sih, tapi gara-gara tugas sih, gimana lagi kan, harus bikin video. Oke, tugasnya itu tugas pelajaran apa tadi, pelajaran apa tadi ya? Filsafat. Bos lah, pokoknya itu. Oke, kita bahas yaitu bahas aja, lupa apa judulnya. Sorry, bentar ya. Oke, assalamualaikum guys. Jadi kita pahamin, ada yang lewat, sorry bentar. Jadi kita pahami dulu dari judulnya dulu ya. Oke, lanjut. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita pahami dari judulnya dulu. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang banyak perbedaan dalam suatu bidang. Nah, Indonesia ini termasuk negara yang beragam, entah itu dari ras, entah itu dari bahasa. Ya kan ada bahasa Sunda, ada Jawa, ada Madura, Sumatera, segala macam. Ras, suku, ya daerah kebanyakan. Oke, pluralisme. Nah, pluralisme ini ada dua kata, plural dan isme. Ya, bukan isma. Masya Allah, cantik banget. Nah, pluralisme. Plural berarti itu paham atas keberagaman. Nah, jadi pluralisme itu adalah paham atas keberagaman. Pluralisme dalam kata luas yaitu paham dan menghargai atas adanya perbedaan dalam suatu masyarakat. Nah, dan mereka itu menjaga atas adanya keunikan dari setiap suku atau ras tersebut. Jadi dijaga perbedaannya itu dan tetap rukun, ya sama kayak Indonesia kan, tetap betul Indonesia. Nah, utamanya pembahasannya itu tentang relativisme dan pluralisme. Nah, kalau pluralisme tadi kan udah dibahas. Nah, sekarang dengan relativisme. Apa itu relativisme? Aduh, sorry guys, makan. Relativisme berasal dari kata Latin yaitu relativus atau artinya berhubungan. Nah, dalam bahasa Inggris atau relatif pakai V. Nah, artinya atau kayak relasi dan hubungan. Kayak contoh, rumah itu kayak ya relatif bagus lah, kayak berhubungan kayak mau ke bagus gitu, relasi. Tahu gak sih? Jelas ya. Tadi kan judulnya kita udah tahu, udah paham maknanya. Nah, yang paham ya alhamdulillah, kalau enggak ya mohon maaf ya. Yang mungkin itu yang saya bisa sampaikan, yang saya cari, yang dapatkan. Nah, terus ini dikasih referensi dari Ahmad Munjid. You know Munjid or not? Nah, Munjid kalau buku pelajaran Munjid itu yang tebel banget, itu yang kalau di pondok itu mungkin bisa jadi setrikaan. Kawan besar Munjid, itu Munjid. Tapi ini nama orang, bukan buku Munjid ya. Nah, tentang signifikansi studi dan pengajaran agama model interreligius dalam memaknai pluralisme. Nah, ntar saya bahas yang penting-pentingnya atau mereview dari Ahmad Munjid dalam pembahasannya di bukunya. Oke, check it out. Kita ganti posisi, kayaknya di sini bagus. Nah, jadi dalam bukunya Ahmad Munjid mau ngebahas yaitu tentang argumen mengenai signifikansi studi pengajaran agama model dalam interreligius, jadi dalam agama lah. Nah, sebagai suatu upaya itu untuk merawat dan memaknai keragaman agama secara positif. Maksudnya kan kadang ada yang bahas secara kayak mereka tuh kayak negatif gitu. Nah, ini secara positif. Hebat ya. Nah, di Indonesia agama itu dianggap sebagai salah satu identitas terpenting, terutama di kalangan muslim sebagai kelompok mayoritas. Tidak heran baik masyarakat maupun pemerintah, termasuk pemerintah kolonial Belanda, itu selalu memberikan perhatian khusus terhadap pengajaran agama yang diselenggarakan
oleh lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal. Temenku bangun. Bentar, sorry kira-kira. Nah, dalam bukunya dia membahas. Oke, dan jadi ada dibagi 3 bab. Ada 3. Ini satu ya. Nah, dalam yang pertama dia mengulas metamorfosa kebijakan penting yang terkait dengan pengajaran agama di sekolah-sekolah umum, polemik di seputarnya, dan perlunya melakukan revisi status pelajaran agama dan pengajaran agama model monoreligius yang masih terus dipertahankan sampai sekarang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menegaskan signifikansi studi dan pengajaran agama model interreligius beserta argumen-argumen yang mendasarinya, yang selanjutnya akan diikuti oleh deskripsi umum mengenai kuliah kelas World Religious. Susah ya emang orang Sunda kalau ngomong kayak gitu ya. Nah, World bukan religious, sorry. Agama-agama dunia yang menerapkan model pada program Master S2 atau Center for Religious and Cross Cultural Studies. So Inggris, gak bisa bahasa Inggris. Terus untuk pembahasan yang ketiga, dia dalam penjelasannya itu tentang menyajikan sejumlah topik penting di kelas itu dan bagaimana mendiskusikannya. Jadi ya untuk memudahkan ya namanya mahasiswa itu nggak pasti butuh diskusi secara produktif dan menggunakan perspektif interreligius. Jadi dibahasnya dengan perspektif agama-agama lah. Luar biasa banget. Nah, secara positif dengan secara agama ya kan pasti secara apapun kita perlu dengan mencakupan dalam pembahasan itu ingat dengan agama. Oke guys, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada kebenaran itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada kesalahan ya datanya dari saya kan, karena saya cowok kan selalu salah. Benar nggak cewek? Iya. Benar nggak cewek? Canda cewek. Ya oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.